Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustiani Kasman dengan NIM D1B1 21017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah pertanian berkelanjutan dengan pokok bahasan yang pertama, revolusi hijau, dampak, batasan, dan situasi masa depan. Yang kedua, revolusi 4.0 industri versus pertanian dalam pengembangan masa depan untuk usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga, dari pertanian cerdas menuju pertanian 5.0. Yang pertama, revolusi hijau dimulai pada tahun 1966 sampai dengan 1985 dengan sistem rekayasa genetik. Sebuah retrospeksi rinci dari revolusi hijau yaitu pencapaian dan batasannya dalam hal meningkatkan produktivitas pertanian dan dampak yang lebih luas di tingkat sosial, lingkungan, dan ekonomi. Revolusi hijau pertama, difusi dan dampak perbaikan genetika tanaman. Dampak positif terhadap kemiskinan dan penurunan harga pangan. Yang kedua, keterbatasan strategi pertumbuhan revolusi hijau LED. Yang ketiga, perolehan nutrisi dari revolusi hijau tidak merata. Yang keempat, strategi revolusi hijau didasarkan pada intensifikasi wilayah yang menguntungkan. Yang kelima, perbaikan genetik tanaman sebagian besar difokuskan pada produksi varietas yang unggul. Selanjutnya, revolusi 4.0 industri versus pertanian dalam pengembangan masa depan untuk usaha kecil menengah. Revolusi industri pertama lahir pada tahun 1780 dengan diperkenalkan pabrik produksi mekanis. Revolusi industri kedua lahir 30 tahun kemudian ketika jalur perakitan mekanis pertama, era produksi massal telah dimulai. Revolusi industri ketiga pada tahun 1960 ketika PLC pertama dibangun. Revolusi industri keempat dimulai pada tahun 2011 di Jerman. Selanjutnya, konsep pertanian 4.0. Konsep industri 4.0 yaitu kolektif yang menguntungkan antara mesin, pekerjaan, dan sistem secara umum melalui jaringan cerdas Internet of Things atau IoT. Berdasarkan konsep IoT, industri 4.0 di sektor primer didefinisikan sebagai pertanian 4.0 revolusi dimulai dari 1.0 dengan tenaga hewan. Beberapa revolusi pertanian dari 1.0 sampai dengan 4.0 yaitu yang pertama, pertanian 1.0 dengan menggunakan tenaga hewan. Yang kedua, pertanian 2.0 dengan menggunakan mesin pembakaran. Yang ketiga, pertanian 3.0 dengan menggunakan sistem panduan dan pertanian presisi. Yang keempat, pertanian 4.0 terhubung ke cloud evolusi. Pertanian 4.0 terjadi secara paralel dengan evolusi serupa di sekitar industri, berdasarkan gagasan untuk manufaktur masa depan. Dari pertanian cerdas menuju pertanian 5.0. Faktor-faktor yang akan memfasilitasi penerapan teknologi pertanian berkelanjutan meliputi pendidikan dan peralihan petani yang baik, berbagi informasi, ketersediaan sumber daya keuangan yang mudah, dan meningkatnya pertanian konsumen akan makanan organik. Pertanian berbasis data. Pertanian 5.0 prinsip pertanian presisi dengan produsen menggunakan sistem yang menghasilkan data. Ada 5 dimensi dari data besar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, volume yaitu kumpulan data yang ukurannya di luar kemampuan perangkat lunak. Yang kedua, kecepatan untuk memperoleh dan menafsirkan peristiwa saat terjadi. Yang ketiga, variasi, mengacu pada format data yang berbeda. Yang keempat, kebenaran, mengacu pada kualitas dan kepercayaan keseluruhan data. Selanjutnya, manajemen berbasis data untuk pertanian
lanjutan dari tahapan utama. Bagian pertama yaitu tahap 1, tanaman sebagai awal dan akhir dari siklus pengelolaan pertanian, sampai dengan menganalisis variabel. Yang kedua, tahap 2, sensor pendukung platform. Yang ketiga, tahap 3, data. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dan yang kelima, aktuasi melalui teknologi laju variabel. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.